Kenapa milih konten soal barista? Karena yang pertama sih karena ini ya, aku suka di dunia kopi, di dunia barista, terutama masalah penyeduhannya. Terus yang kedua, waktu pertama kali aku mulai ngonten, itu trennya lagi di mixology, ya kan? Yang kopi muktil, terus banyak muktil-muktil yang keluar, dan apalagi di IG itu kan mulai banyak sebenarnya konten kreator di luar Malang ya, terutama itu yang meng-create konten-konten seperti itu. Nah, itu yang jadi salah satu motivasi aku buat terjun di konten beverage ini tadi. Menurutku barista yang konten untuk saat ini dan mungkin 5-10 tahun ke depan itu akan sangat-sangat bisa untuk jadi jenjang karir, karena yang namanya kita kerja untuk jenjang karir yang terus meningkatkan seperti itu ya. We talked for like a minute. I had us moving in. You said, hey, nice weather. I said, this is it. I said, this is it. Fully plan the future before you walked away. Oke teman-teman, salam kenal ya. Nama aku Viko Fadlan Zain, biasanya dipanggil Hello Viko. Jadi bisa dibilang aku ini adalah konten kreator di barista. Memang dulu sih karir aku pertama di barista, terus sekarang akhir-akhir ini tuh lebih banyak konten sama beberapa mungkin develop di beberapa cafe juga sih, kayak setup bar, terus habis itu developing menu juga. Terus asli aku tuh sebenarnya dari Banyuwangi teman-teman, cuma perantauan aja sih, sekarang tinggal di Malang. Jadi untuk karir awal itu aku mulai masuk di dunia barista mulai dari tahun 2015. Jadi mulai dari kedai kecil seperti ini teman-teman. Dari kedai kecil aku ikut di komunitas-komunitas seperti itu, terus habis itu ditariklah di salah satu lounge yang ada di Kota Malang. Bisa aku sebut sih namanya Jati Lounge ya. Awal karir di situ tuh memang benar-benar dari bawah. Jadi memang dari bar boy dulu. Kalau di bar kan, ibaratnya kalau di kitchen kan steward ya. Kalau di bar itu bar boy. Nah, di situ itu mulai dari cuci-cuci, kebersihan, lebih detail-detail ke itu sih. Terus aku di situ 1 tahun baru boleh pegang mesin. Ibaratnya baru boleh diajarin tentang teknik-teknik penyeduhan kopi, apa itu espresso, itu 1 tahun kerja. Berangkat dari Jati Lounge itu tadi ya, dulu itu memang dari manajer barku itu bukan menyuruh ya, jadi lebih kayak mewajibkan per 1 bulan itu aku untuk menyisihkan uang gaji untuk beli alat kopi. Jadi awalnya itu, jadi karena dulu itu dari manajerku itu bilang gini, kamu itu nggak bisa belajar cuma di perusahaan, karena di perusahaan itu sebatas kamu itu cuma mematuhi SOP yang ada, ya kan. Sedangkan kita sebagai barista itu dituntut untuk upgrade terus kan ilmunya. Nah, memang di beberapa perusahaan mungkin ada yang dia itu support, ya kan, support dari segi karir si barista, pengembangan baristanya seperti itu. Nah, di perusahaanku itu ada beberapa waktu aja yang memang mensupport penuh. Semisal kayak R&D menu, kayak gitu baru disupport penuh. Nah, selebihnya itu kan kita harus belajar sendiri di kos. Awalnya memang dari aku ngumpulin alat sih sebenarnya. Dari ngumpulin alat, terus habis itu belajar teknik fotografi, dan mulai ngonten itu sekitar tahun 2022 setelah aku nikah. Jadi setelah aku nikah itu kebetulan ada rezeki untuk ambil rumah. Nah, ini ada hal unik juga sebenarnya. Dulu waktu ambil rumah, itu sisa uang itu sebenarnya sisa 500.000. Sisa 500.000 itu kan mudah belanja ini ya,
belanja kasur, belanja lemari seperti itu. Nah, karena aku itu kan punya koleksi alat yang dari dulu itu aku koleksi kan. Dari dulu memang aku buat belajar juga. Nah, di situ akhirnya dari sisa uang 500.000 itu aku minta 300.000 ke istriku itu untuk buat bar. Ceritanya gitu. Nah, jadi mulai dari proses pembuatan barnya itu iseng-iseng aja Pak kontenin. Jadi mulai dari tahun 2002, benar, setelah nikah. Kenapa milih konten soal barista? Karena yang pertama sih karena ini ya, aku suka di dunia kopi, di dunia barista, terutama masalah penyeduhannya. Terus yang kedua, waktu pertama kali aku mulai ngonten, itu trennya lagi di mixology, ya kan? Yang kopi muktil, terus banyak muktil-muktil yang keluar, dan apalagi di IG itu kan mulai banyak sebenarnya konten kreator di luar Malang ya terutama itu yang meng-create konten-konten seperti itu. Nah, itu yang jadi salah satu motivasi aku buat terjun di konten beverage ini tadi. Tantangan terbesar sih gini, ini aku ambil dari beberapa teman-teman yang memang ini ya deket juga, terus aku kan juga sering kayak memberikan motivasi juga ke teman-teman, ayo kamu mulai ngonten. Nah, sebenarnya tantangan terbesar itu sekali lagi bukan pada alat yang kita punya, alat dalam artian mungkin HP ya kan. Kalau zaman sekarang kan mungkin orang kedoktrin kalau mau ngonten harus iPhone, harus punya kamera dan lain sebagainya. Itu menurutku sih secara teknikal itu nomor 2. Yang pertama itu memang masalah kedisiplinan, masalah niat juga, sama mungkin kalau udah jalan lumayan lama ya, itu memang yang paling agak susah nyari ide konten. Itu yang menurutku juga termasuk lumayan ini ya, jadi tantangan ya. Menurutku barista yang konten untuk saat ini dan mungkin 5-10 tahun ke depan itu akan sangat-sangat bisa untuk jadi pijakan karir, karena yang namanya kita kerja kan butuh jenjang karir yang terus meningkatkan seperti itu ya. Aku ambil contoh kecil sih dari pengalaman mulai dari tahun 2002 konten sampai sekarang. Jadi kebanyakan mungkin peluang-peluang yang datang semisal kayak setup cafe ya, setup bar terutama ya, fokusnya setup bar, terus R&D untuk minuman di cafe, itu datangnya justru dari sosial media yang aku kembangin ini tadi. Jadi kurang lebih kayak gitu. Terus habis itu kebanyakan barista kan bilangnya gaji barista itu kecil, bilangnya kan gitu ya. Menurutku gini ya, semua pekerjaan apapun itu, kalau teman-teman mungkin belum ada pengalaman yang begitu gede di situ ya kan, jam terbangnya belum tinggi ya, memang gajinya segitu apapun itu ya kan. Entah itu di fotografi, entah itu di sales marketing, kalau teman-teman belum ada pengalaman kan ya udah segitu. Cuma kalau di sini aku fokus ke barista, itu sebenarnya gini, memang gaji barista dulu waktu aku kerja itu nggak sampai UMR lah ya, nggak setengahnya UMR, itu bahkan nggak sampai. Awal-awal aku jadi barista itu malah sebelumnya di Jatilons ya, itu gajiku cuma sekitar 500.000. Gajiku 500.000 dulu, awal-awal aku terjun di dunia kopi ya. Tapi kenapa kok aku sampai mau terjun? Karena aku suka, yang pertama aku suka, dan yang kedua memang selama aku bekerja itu aku nggak terlalu mentingin gaji berapa, yang penting aku cukup buat makan. Yang kedua, aku lihat barista itu dulu itu kan les di barista kan mahal banget ya kan. Nah, sebenarnya sekarang itu teman-teman yang udah bekerja di bar itu punya kesempatan yang lebih, dalam artian secara materi pengembangan skillnya dapat ya kan. Apalagi kalau yang mungkin di barnya itu pegang mesin lama suku dan lain sebagainya, itu bahan konten bro, iya kan, itu bahan konten. Apalagi kalau owner
membolehkan lah, yang mensupport ya kita untuk konten. Di sisi lain owner juga dapat feedback dari promosi gratis, si barista juga dapat ini tadi, dapat apa ya, insight bagus juga karena mesin yang dia pegang bagus juga. Jadi jangan terlalu terpatok di gaji kalau aku bilang. Jadi manfaatkan apa yang ada sekarang, karena jenjang barista itu kalau lewat konten pun masih bisa. Yang pertama dari setup produk, setup cafe, terus habis itu kalau portofolio teman-teman udah gede bisa juga endorsement ataupun bisa jadi PA juga. Karena perkembangan food and beverage sekarang kan luar biasa juga kan. Kalau untuk teman-teman yang mungkin pertama kali konten ya, itu tips dari aku yang pertama memang mulai aja dulu sih. Itu tips paling dasar lah dari aku. Jadi sejelek apapun konten yang teman-teman hasilkan ya, sejelek apapun konten yang teman-teman produksi, pede aja diupload sambil kita evaluasi ya. Kita lihat kontennya, mungkin barista-barista yang lain, kita lihat kontennya, kita ngarahnya stylenya itu lebih kemana sih, kan banyak kan ya cabangnya. Ada yang dia outfitnya, ada yang dia secara knowledge, ada yang dia mungkin bagi-bagi resep kayak konsepku, ada mungkin tips and trick, kan banyak yang bisa dipilih ya kan. Nah itu yang penting kita tentukan satu dulu yang memang sekiranya ini diterima pasar ini, dan mulai aja dulu, terus upload aja dulu. Nanti ya pasti bakalan banyak banget ini sambil jalan itu bakalan banyak banget evaluasi. Jadi kita belajar sambil jalan. Kalau gambaran project sih sebenarnya yang paling terbaru ini ada kedai kecilku ini. Nah ini dari awal memang aku create sebagai project konten. Kan sekarang banyak banget ya yang mungkin dari barista-barista ya, dia udah naik, terus habis itu dia melihat peluang kedai-kedai kecil itu kan juga lumayan bagus juga. Nah dia bikin project konten. Jadi project konten itu kayak aku bikin kedai kopi kecil ini itu tak kontenin kayak gitu, itu juga bisa jadi konten yang sangat menarik juga kayak gitu. Kalau untuk next project sebenarnya masih banyak sekali. Yang pertama sih memang aku kepengen ngembangin ini dulu karena nanti bakalan ada project konten yang lainnya dari turunannya si Kopi Hia ini. Terus ini yang belum kesampaian teman-teman. Jadi konten industri. Jadi aku jalan mulai dari 2022 sampai sekarang itu ada satu konsep yang memang belum kesampaian karena ini butuh tim, yaitu konten industri kayak gitu. Jadi secara gambaran sih kita meng-create beberapa akun yang dia itu satu naungan, satu manajemen. Cuma akun ini nanti beda-beda. Dapat hasilnya dari mana? Kalau YouTube ya bisa dari AdSense, tapi kalau Instagram ataupun TikTok mungkin bisa dari affiliate ataupun bisa dari endorse. Paling enggak kita nge-create 5 akun itu udah top banget. Itu project yang belum kesampaian sih sampai sekarang. Kalau kata-kata dari aku sih, kita mulainya sama aja bro ya, bukan dari sesuatu yang langsung gede. Kita mulainya dari kecil. Aku nge-create Instagram ini untuk konten itu mulai dari follower 1000, terus satu hari dulu pernah dapat itu 2000 follower. Dan itu kalau semisal aku dulu mikir, waktu konten aku dulu mikir itu nanti dulu mungkin ya aku nggak jadi Hello Vigo yang seperti sekarang. Jadi intinya sih kalau memang teman-teman mungkin di barista dan butuh uang tambahan ataupun dan lain sebagainya, udah mulai konten aja dulu. Sangat menarik kok industri ini. Oke.